itu berasal dari bahasa Arab, artinya sajarotun, yang artinya adalah pohon. Ya, sajarotun itu berasal dari bahasa Arab, artinya pohon. Tapi di Indonesia jadinya sejarah, sajarotun, sajarah, sejarah, sejarah. Nah, artinya tuh pohon, bisa juga akar, bisa juga keturunan, bisa juga asal usul riwayat gitu ya. Nah, atau juga silsilah, karena orang Arab kan sering pakai bin, itu adalah silsilahnya. Nah, kalau secara istilah, si sejarah itu kalau bagi saya sih itu adalah peristiwa tentang masa lalu, cerita tentang masa lalu, dan juga ilmu tentang masa lalu. Itulah si sejarah. Dan sejarah pun memiliki ciri-ciri. Yang pertama, unik, dia tidak berulang dan harus berpengaruh besar. Tidak semua sejarah bisa ditulis, hanya yang berpengaruh besar saja. Apalagi yang ada di buku sejarah di sekolah ya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang ruang lingkup sejarah itu ada apa saja. Nah, ruang lingkup sejarah yang pertama ada unsur sejarah. Apa saja sih unsur sejarah? Unsur sejarah itu ada 3 ya. Apa saja? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada ruang. Ruang itu tempat terjadinya peristiwa yang menjadi bukti sejarah yang nyata. Ya, tempatnya lah ruang tuh. Waktu merupakan unsur sejarah yang berhubungan dengan waktu. Jadi kapan kejadiannya itu adalah waktu. Nah, kemudian yang terakhir ada manusia yang paling penting. Kenapa penting? Ya karena manusialah yang melakukan sejarah. Dia adalah pelakunya. Manusia adalah pelaku sejarah. Itu unsur sejarah 3 ya. Ada ruang, ada waktu, dan manusia. Ingat, ting. Itu ya, pokoknya unsur sejarah hanya ada 3 saja. Nah, selanjutnya selain unsur sejarah ada juga konsep sejarah, atau kadang ditulisnya konsep berpikir atau berpikir sejarah. Beda ding, ini konsep sejarah aja. Nah, kalau konsep sejarah itu ada 4. Yang pertama adalah sejarah sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi dilihat dari peristiwanya saja. Contoh misalnya ada peristiwa tabrakan mobil sama motor. Nah, itu adalah peristiwa sejarah. Tabrakan mobil sama motor, dia akan bersifat objektif. Semua orang pasti bilang itu tabrakan, tapi ketika dikisahkan itu adalah sejarah sebagai kisah dari peristiwa masa lampau yang dipakai sebagai data sejarah. Bagi sebagian orang yang salah mungkin pas tabrakan mobil sama motor itu adalah motor, tapi bagi sebagian orang yang salah adalah mobil gitu. Itulah sejarah sebagai kisah. Ketika diceritakan dia pasti akan subjektif. Seperti itu, sejarah sebagai kisah. Nah, selanjutnya setelah sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, ada yang ketiga. Yang ketiga adalah sejarah sebagai ilmu. Syaratnya dia harus empiris. Empiris itu sesuai dengan kenyataan, memiliki objek, memiliki teori, dan juga memiliki metodologi. Metodologi itu adalah penelitian-penelitian sejarah, cara meneliti sejarah. Itulah sejarah sebagai ilmu. Nah, selanjutnya setelah sejarah sebagai ilmu ada yang keempat. Yang keempat itu adalah sejarah sebagai seni. Berarti sejarah yang dijadikan novel gitu, jadiin film. Nah, saatnya itu dia menggunakan intuisi atau berdasarkan ilham, kemudian imajinatif, dan kemudian dia mempunyai gaya bahasa dan mengambil emosi. Nah, sejarah sebagai seni akan lebih menarik daripada sejarah sebagai ilmu. Tapi ya, sejarah sebagai seni dia akan lebih banyak bohong-bohongnya. Beda dengan sejarah sebagai ilmu, karena dia selalu semuanya berdasarkan fakta. Nah, saja yang tadi saya bilang, cara berpikir sejarah. Cara berpikir sejarah itu cuma ada 2 ya teman-teman. Apa saja itu cara berpikir sejarah? Ayo, gimana berpikir sejarah? Nah, ayo nih, gimana nih berpikir sejarah? Ada 2 kan ya. Yang pertama, cara berpikir sejarah ada namanya berpikir sinkronik namanya. Ya, ada cara berpikir sejarah namanya sinkronik. Artinya meluas dan meluang tapi pendek dalam waktu. Jadi berpikir sinkronik itu kita menganalisa suatu peristiwa pada intinya saja. Contohnya menjelaskan tentang suasana pada saat tragedi proklamasi terjadinya, bukan tragedinya ya itu. Proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, gimana sih terjadinya itu? Suasananya bagaimana? Wah, dibahas mendalam, tapi hanya satu waktu saja. Itu adalah sinkronik. Nah, sinkronik itu biasanya disebutnya periodisasi sih, karena kan hanya satu periode saja dibahasnya. Itu adalah sinkronik. Yang kemudian yang kedua diakronik atau kronologis tadi. Ya, artinya menyempit dalam ruang tetapi panjang dalam waktu. Jadi berpikir diakronis sangat mementingkan proses terjadinya sebuah peristiwa. Contohnya memahami proklamasi 17 Agustus dengan menelusuri sejak masa Belanda. Jadi 17 Agustus kan terjadi tahun 45, tapi kita bahas dari sejak datangnya si Kolonel de Houtman tahun 1596 gitu. Itu adalah diakronik, panjang banget, tapi ya dibahasnya dikit-dikit saja. Seperti itu. Itu adalah sejarah yang sifatnya diakronik. Jadi kita bahasnya kronologis dari awal sampai akhir. Itulah berpikir sejarah. Selanjutnya setelah cara berpikir sejarah ada kegunaan sejarah. Gimana nih si sejarah itu berguna nggak menurut kalian?
atau bikin ngantuk aja nih, kayak dinosaurus tuh ngantuk terus. Tuh lihat tuh nguap terus, hai wai hai. Nah, kegunaan sejarah itu ada beberapa ya. Nih kita bahas satu-satu deh. Yang pertama, kegunaan sejarah itu ada namanya fungsi edukatif, yaitu berguna sebagai bahan dan media di bidang pendidikan. Jadi buat pembelajaran. Itu adalah kegunaan sejarah yang pertama, gitu ya. Agar kita tidak jatuh di lubang yang sama berkali-kali. Nah, itu kegunaan sejarah yang pertama. Nah, selanjutnya setelah fungsi edukatif ada lagi fungsi, ayo tulis, fungsi apa? Fungsi rekreatif, berfungsi sebagai sarana untuk memberikan hiburan. Itulah kegunaan sejarah. Jadi contohnya yang jadi museum atau peristiwa sejarah dijadiin film, dijadiin novel, itu kan bisa menghibur ke kalian semua, betul? Tidak, saudara-saudara. Ya, selanjutnya ada fungsi inspiratif, berguna sebagai dijadikan bahan inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada salah, itu dihapus bela. Nah, contoh yang inspiratif, saya tuh terinspirasi oleh Nabi Muhammad itu ya. Nabi Muhammad uswatun hasanah tuh, wah harus banget. Nah, kemudian fungsi instruktif berfungsi sebagai dasar untuk melakukan sebuah instruksi kebijakan sebuah negara. Itu ada 4 lah, sedikit aja kita bahas tentang kegunaan sejarah. Jadi sejarah tuh bukan berguna buat tidur aja ya. Nah, setelah fungsi kita bahas selanjutnya ada tentang tradisi sejarah. Nah, tradisi sejarah itu apa sih? Tradisi sejarah itu adalah cara masyarakat di masa lalu mewariskan sejarahnya ke kita yang di sekarang gitu. Nah, di Indonesia sendiri kebagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama adalah tradisi lisan, yaitu cara masyarakat pas zaman belum ada tulisan. Mereka mewariskan sejarahnya bercerita dari mulut ke telinga, harusnya itu bukan mulut ke mulut ya. Kalau mulut ke mulut mah cipokan. Iya. Nah, ada folklore, ada mitos, ada legenda dan dongeng. Kalau folklore mah cerita rakyat, mitos mah cerita dewa-dewa, legenda mah asal usul. Kalau dongeng mah yang bohong ya. Si kancil tuh, si kancil anak nakal, itu adalah dongeng seperti itu. Nah, setelah tradisi lisan ada juga tradisi non lisan atau tradisi tulisan. Nah, itu mah yang zaman sekarang. Maksudnya zaman sekarang bagaimana? Jadi masyarakat pas zaman sekarang dia kan mewariskan sejarahnya mengenai tulisan. Mereka memberikan aksara-aksara itu menulis dalam berbagai media, bisa batu, daun, kulit pohon, kertas dan sebagainya. Contohnya di prasasti, kitab kuno gitu-gitu. Ya, prasasti dari batu, kitab kuno pakai kertas, ada yang pakai papirus gitu ya. Ada kulit pohon dan lain-lain. Itu tradisi tulisan. Nah, tradisi tulisan kita itu berasal banyakannya awalnya dari India tuh. Ada huruf Pallawa, bahasa Sanskerta. Nah, selanjutnya ada penelitian sejarah. Penelitian sejarah itu adalah bagaimana kita melakukan penelitian atau meneliti sejarah. Nah, si sejarah itu terbagi ke dalam 4 tahapannya. Hagiography, Intan Histories. Apa aja tuh Hagiography, Intan Histories? Hagiography, Intan Histories itu adalah heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Yang pertama kita bahas dulu heuristik. Heuristik itu adalah pencarian sumber. Nah, kemudian yang kedua ada vergi. Vergi itu verifikasi. Dan bentar dulu saya kasih contoh. Heuristik itu misalnya saya mau melakukan penulisan sejarah tentang dirimu. Nah, saya cari itu sumber-sumbernya. Itu adalah heuristik. Kemudian verifikasi. Nah, sumber-sumber yang saya udah dapetin itu harus diuji dulu tuh. Takutnya itu ada hoax. Makanya saya verifikasi. Itu penting tuh verifikasi tuh. Kita jangan mudah termakan hoax. Lanjut, setelah sumber-sumber itu diuji, dia berubah jadi fakta. Nah, fakta itu harus diinterpretasikan, ditafsirkan. Contohnya penafsiran ya, kalian misalnya yang cewek-cewek atau yang cowok-cowok gitu ya, melihat sesuatu hal, kita harus ada yang tersiratnya kan, ada tuh unsur-unsur tersirat. Nah, unsur tersirat itu kita tafsirkan gitu dari satu fakta. Itu namanya interpretasi. Nah, selanjutnya ada yang keempat, historiografi. Historiografi itu apa? Historiografi itu adalah penulisan sejarah. Ya, jadi ada 4 saja: heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Nah, historiografi sendiri, bagaimana menulis sejarah itu ada 3. Yang pertama tradisional, yang kedua ada kolonial dan nasional. Historiografi tradisional itu pas zamannya kerajaan-kerajaan, raja sentris. Kolonial pas zaman Belanda sentris. Nasional adalah zaman sekarang. Maksud zaman sekarang bagaimana? Ya, pada zaman sekarang Indonesia sentris.